Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Izriansyah dari program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, Universitas Bima Internasional MFA. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah yang akan saya ampuh, yaitu mata kuliah Komunikasi dan Promosi K3. Pada mata kuliah Komunikasi dan Promosi K3 ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba berfokus pada Student Centered Learning, Blended Learning, diskusi kelompok, serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Komunikasi dan Promosi K3 ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa project. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Apa sih mata kuliah Komunikasi dan Promosi K3 ini? Kalau kita berbicara terkait dengan mata kuliah Komunikasi dan Promosi K3 ini adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja semester 3. Ini berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi efektif dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta strategi promosi K3 di berbagai sektor industri. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana komunikasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar K3, serta bagaimana promosi K3 dapat membantu mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tujuan mata kuliah ini paling tidak ada 6 tujuan. Yang pertama adalah memahami konsep dasar komunikasi dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi teknik dan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan K3 kepada berbagai pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, itu mengajarkan berbagai metode promosi K3 yang dapat diterapkan dalam proses organisasi. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kemampuan merancang dan melaksanakan kampanye promosi K3 yang efektif. Kemudian yang kelima adalah memahami peran penting komunikasi dalam mengubah perilaku pekerja terkait kepatuhan terhadap peraturan K3. Kemudian keenam adalah menguasai teknik presentasi dan komunikasi visual yang efektif dalam promosi K3. Mata kuliah Komunikasi dan Promosi K3 ini ada beberapa topik dan struktur mata kuliah yang akan diajarkan selama kuliah ini. Yang pertama adalah kita berbicara terkait dengan pertemuan pertama adalah pengantar mata kuliah, kontrak kuliah, dan urgensi komunikasi K3. Pendekatan pengajaran yang dilakukan dalam pertemuan pertama adalah diskusi kasus kecelakaan kerja. Kemudian pertemuan kedua itu membahas terkait dengan konsep dasar komunikasi dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Pendekatan pengajaran yang dilakukan adalah studi kasus komunikasi yang gagal. Kemudian pertemuan ketiga, teori dan model promosi kesehatan untuk perubahan perilaku menggunakan problem based learning. Kemudian teknik komunikasi efektif dan komunikasi persuasif dalam K3. Pendekatan pengajaran yang digunakan adalah role play. Kemudian pertemuan kelima itu adalah komunikasi risiko atau risk communication dalam situasi kerja. Pendekatan pengajaran yang digunakan adalah case method. Kemudian pertemuan yang keenam, media komunikasi dan promosi K3 di era digital. Itu pendekatan pengajaran yang digunakan adalah project based learning. Dan pertemuan ketujuh adalah perencanaan program promosi K3 menggunakan teknik workshop. Pertemuan ke-8, kita akan membahas terkait dengan safety talk, toolbox meeting, dan coaching keselamatan. Pendekatan pengajaran digunakan adalah menggunakan simulasi. Kemudian pertemuan ke-9 adalah kampanye perubahan perilaku dan safety campaign dengan pendekatan project. Kemudian pertemuan ke-10 ada strategi safety communication melalui diskusi. Kemudian pertemuan 11-nya ada komunikasi K3 di rumah sakit dan industri. Pendekatan pengajaran yang digunakan adalah comparative case. Pertemuan ke-12 itu kita akan belajar terkait dengan
komunikasi krisis dan manajemen isu ketiga, ini pendekatan pengajaran yang kita lakukan adalah simulasi. Kemudian pertemuan ke-13 adalah pemanfaatan AI, media sosial dan digital communication dalam promosi ketiga. Ini pendekatan pengajaran yang kita gunakan adalah workshop. Kemudian pertemuan ke-14-nya adalah presentasi proyek kampanye promosi ketiga dengan melakukan presentasi kelompok. Program studi mengamanahkan atau membebankan beberapa CPL pada mata kuliah ini. Ada 4 CPL yang dibebankan oleh program studi pada mata kuliah komunikasi dan promosi ketiga. CPL yang pertama atau P1 itu adalah menguasai konsep keselamatan dan kesehatan kerja serta promosi ketiga. CPL yang kedua adalah mampu merancang program komunikasi dan promosi ketiga berdasarkan kebutuhan organisasi. Kemudian CPL yang ketiga adalah mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan, tulisan, dan menggunakan berbagai media digital. Dalam program studi, dalam mata kuliah komunikasi dan promosi ketiga ini memiliki beberapa CPMK atau capaian mata kuliah. CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi serta prinsip promosi keselamatan dan kesehatan kerja dalam berbagai konteks organisasi. CPMK kedua itu mampu menganalisis teori perubahan perilaku dan strategi komunikasi sebagai dasar penyusunan program promosi ketiga untuk meningkatkan perilaku aman atau safe behavior. Kemudian CPMK yang ketiga itu mampu merancang media, pesan, program komunikasi, serta promosi ketiga yang inovatif, efektif, dan berbasis kebutuhan sasaran. CPMK yang keempatnya adalah mampu mengkomunikasikan program komunikasi ketiga, mampu mengkomunikasikan program promosi ketiga melalui presentasi, media visual, dan platform digital secara profesional. Kemudian CPMK yang kelima adalah mampu mengevaluasi efektivitas komunikasi dan promosi ketiga dalam mendukung perubahan perilaku dan pembentukan budaya keselamatan di tempat kerja. Dalam mata kuliah ini, referensi yang digunakan dalam mata kuliah komunikasi dan promosi ketiga ini sangat beragam. Namun referensi utama yang kita gunakan adalah pada buku Promosi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, itu yang ditulis oleh Hastin Umi Anissa dan kawan-kawan, penerbitnya Akiopedia Press tahun 2025. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan ada dua, yaitu sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronis itu ada tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tools web conference-nya. Kemudian sedangkan metode asinkronus yang kita gunakan adalah menggunakan WhatsApp group, LMS universitas, AdLink, dan lainnya sebagainya untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi perihal mata kuliah dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah komunikasi dan promosi K3 ini dilaksanakan selama 16 pekan. 14 pekan merupakan pemaparan materi dan kuis, dan UTS dilaksanakan pada minggu ke-8 dan UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi mata kuliah ini didapatkan dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah kuis. Interaktif. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Kemudian yang ketiga adalah UTS, dan yang keempat adalah UAS. Dan UAS-nya nanti berupa project. Bobot penilaiannya UAS ke 40%, tugas dan project ada 30%, UTS-nya 20%, dan kuisnya 10%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah komunikasi dan promosi K3 pada prodi 4 keselamatan dan kesehatan kerja ini. Berikutnya adalah proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di mata kuliah komunikasi dan promosi K3. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan yang kedua, kemudian hari ini kita akan melakukan di pertemuan yang ketiga, yang kita akan bahas terkait dengan teori dan model promosi perilaku aman atau safe behavior di tempat kerja.
Teman-teman semua, sebelum kita mulai proses pembelajaran, proses belajar dan mengajar hari ini, alangkah lebih baik mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita berbahas terkait dengan apa yang materi yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan teori dan model promosi kesehatan, minggu lalu pertemuan kedua kita sudah berbicara terkait dengan konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi. Kemarin kalau kita berbicara terkait dengan konsep dasar komunikasi, ada beberapa hal yang kita pelajari. Salah satunya adalah kita berbicara terkait dengan komunikasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu komunikasi pertemuan kita minggu lalu? Puput? Komunikasi itu Kak, penyampaian informasi ataupun ide ataupun gagasan. Oke. Penyampaian Informasi, ide ataupun gagasan. Oke. Tujuannya itu Pak untuk kepada pihak lain. Tujuannya itu agar kita dan pihak lain itu saling mengerti. Oke, penyampaian informasi, ide atau gagasan dengan tujuan ada hubungan saling keterpahaman antara kita dengan orang lain. Ada lagi yang lain? Apa itu komunikasi? Fikat? Komunikasi itu adalah interaksi satu atau lebih dari dua orang untuk menyampaikan sesuatu. Interaksi. Ya. Kalau menurut Fikar, komunikasi itu adalah interaksi antara satu atau dua orang atau lebih untuk menyampaikan beberapa informasi. Sederhananya, kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi adalah betul seperti yang disampaikan oleh Puput dan Fikar. Kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau ide atau gagasan atau bahkan terkait dengan perasaan kita kepada orang lain. Artinya ada interaksi antara pengirim dan penerima. Tujuan apa? Untuk memahami sesuatu. Itu tujuannya. Kemudian kemarin kalau selain kita berbicara terkait komunikasi, ada beberapa media yang bisa kita gunakan untuk komunikasi. Apa saja media komunikasi yang bisa kita manfaatkan? Ada yang bisa bantu saya? Media komunikasi. Apa saja media komunikasi? Oke. Komunikasi visual, komunikasi audio, dan komunikasi audiovisual. Oke, ada tiga. Ada yang namanya komunikasi visual, ada yang namanya komunikasi audio, ada yang namanya komunikasi audiovisual. Saya coba perdalam lagi. Apa contoh komunikasi ketika kita sebut sebagai komunikasi audio? Yang bisa bantu saya? Oke. Rizal? Ada radio, kaset, dan telepon. Oke, kalau kita berbicara audio, salah satu contohnya misalnya kita berbicara terkait dengan radio, telepon, dan seterusnya. Kemudian visual. Kalau visual? Poster K3, spanduk, dan banner. Poster, banner, kemudian dan seterusnya. Yang terakhir tadi adalah visual, audio visual. Apa audio visual? Salah satu contoh yang bisa kita gunakan? Film, iklan, drama, dan lain-lain. Film, iklan, drama, dan lain-lain. Kemudian terakhir, kita flashback yang kemarin. Kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi, ada yang disebut dengan unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi itu terdiri dari apa saja? Ada yang bisa bantu saya? Oke. Ada Pengirim, pesan, pesan, saluran, penerima, penerima, umpan balik, dan gangguan noise. atau gangguan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi, paling tidak 5 unsur ini harus terlibat. 1, ada penerimanya. 2, ada pengirimnya. 3, ada pesannya. Yang namanya komunikasi kalau tidak ada pesan, apa yang mau disampaikan? Kemudian terakhir adalah melalui saluran apa. Itu minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan itu. Kemudian teman-teman semua hari ini kita akan belajar terkait dengan teori dan model promosi kesehatan.
selama 15 menit ke depan kita akan coba belajar terkait dengan beberapa teori atau model yang bisa kita gunakan untuk kita lakukan promosi K3 di tempat kerja kita besok. Capaian pembelajaran juga adalah kita bisa membedakan apa yang disebut dengan unsafe action dan apa yang disebut dengan safe action atau safe behavior. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja? Apakah mutlak karena SOP yang tidak ada, atau justru mutlak karena budaya, atau ada faktor lain? Itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang keempat adalah kita menjelaskan pentingnya promosi. Nah, apa sih yang akan kita lakukan kita sebagai ahli K3? Promosi teknik apa yang akan kita lakukan? Ini capaian pembelajaran kita ada 4 hal ini, teman-teman semua. Nah, saya akan memulai pembelajaran kita hari ini dimulai dari satu gambar ini. Kalau kita melihat gambar ini, dari 2 gambar ini, yang pertama gambar 1 ini ada pekerja konstruksi yang menggunakan APD lengkap. Kemudian yang gambar kedua, ini ada pekerja di scaffolding yang tidak menggunakan safety, atau dia tidak menggunakan APD. Nah, pertanyaan saya sebagai pembuka adalah, kita tahu ini orang ini sama-sama tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu punya resiko. Nah, pertanyaan adalah, kenapa mereka masih mau berperilaku yang berbeda? Ada yang bisa bantu saya? Dari gambar ini, kenapa mereka mau berperilaku yang berbeda? Ada yang bisa bantu saya? Mengapa ini bertindak berbeda? Padahal mereka ini sudah sama-sama tahu bahwa ini berisiko, tetapi masih saja mereka tidak melakukan ini. Masih saja melakukan. Ini dia sudah menggunakan APD lengkap, kemudian ini tidak menggunakan APD. Kira-kira kenapa dia tidak menggunakan APD dan kenapa ini dia menggunakan APD? Oke, Fikar. Baik, mungkin di gambar pertama ini menggunakan APD lengkap dan gambar kedua ini tidak menggunakan. Dikarenakan mungkin terkendala oleh biaya dan di sebuah proyek ini tidak menyediakannya. Di gambar kedua ini tidak menyediakan, sedangkan gambar pertama ini disediakan oleh perusahaan itu sendiri. Oke, menurut Fikar, kenapa ini tidak dilakukan? Yang gambar kedua ini Fikar menganggap bahwa perusahaan tidak menyediakan APD. Ada lagi yang lain? Bisa bantu saya? Oke, Puput. Menurut saya Pak, gambar yang pertama ini pengawasan dari K3 itu sangat ketat. Gambar kedua ini tidak ada pengawasan ketat dari pihak K3. Oke, Puput lebih fokus melihat peran sebagai seorang supervisor. Yang pertama, Puput melihat bahwa supervisornya menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana dia memastikan seluruh pekerja ketika dia masuk di tempat kerja dia harus memakai APD. Dan yang kedua adalah ada pembiaran yang dilakukan oleh supervisor. Jadi supervisor tidak melihat, yang penting dia bekerja saja. Yang penting segala kerjanya selesai tanpa memperhatikan apakah dia memiliki potensi bahaya atau tidak. Mengetahui saja itu tidak cukup. Pengetahuan itu tidak cukup untuk merubah perilaku. Misal contoh, ada berapa banyak orang yang hari ini mengetahui terkait dengan bahayanya merokok, tetapi faktanya ada sekian banyak orang yang justru masih memilih untuk merokok. Artinya pengetahuan saja tidak cukup untuk merubah perilaku. Nah, itulah pentingnya promosi kesehatan. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang ahli K3 adalah kita tidak hanya berbicara terkait bagaimana kita membangun sebuah SOP, tetapi kita harus memastikan bahwa bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu sehingga pada akhirnya adalah merubah perilaku. Oke. Yang kedua, tadi kita melihat ada 2 orang dengan berperilaku yang berbeda. Nah, yang kedua adalah kira-kira menurut teman-teman semua, ketika terjadi sebuah kecelakaan di tempat kerja, siapa yang paling bertanggung jawab? Ada yang bisa bantu saya? Fikar? Baik. Menurut saya yang paling bertanggung jawab dalam sebuah kecelakaan kerja itu yaitu pekerjanya itu sendiri. Karena dalam sebuah perusahaan atau instansi tempat kita bekerja sudah menyediakan sarana dan prasarana seperti SOP dan APD untuk menunjang keselamatan para pekerja itu sendiri. Kalau menurut Fikar, yang paling bertanggung jawab adalah pekerja. Kenapa pekerja? Karena dia masih bertindak tidak aman, padahal SOP-nya sudah disediakan. Terakhir, ada yang bisa bantu saya? Siapa yang paling bertanggung jawab? Oke, belakang. Di sini saya melihat yang paling bertanggung jawab yaitu perusahaan. Perusahaan. Bisa jadi itu karena budaya yang dibentuk dari jangka waktu yang lama tanpa ada perubahan sedikit pun.
Jadi kalau kita berbicara terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab, nah jawaban teman-teman semua adalah benar. Tanggung jawab terkait dengan kecelakaan kerja tidak bisa dilepaskan kepada satu orang. Tidak bisa dilepaskan hanya tugasnya perusahaan, tidak bisa dilepaskan hanya tugasnya orang safety, tidak bisa dilepas hanya tugasnya supervisor. Semua orang yang ada dalam lingkungan kerja memiliki tanggung jawab yang sama terkait dengan kecelakaan kerja. Pekerja harus memastikan bahwa segala perilaku yang dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah disediakan. Kemudian supervisor juga memastikan bahwa semua pekerjaan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan keselamatan. Kita sebagai ahli ketiga juga memastikan bahwa bagaimana sistem ketiga itu dibangun dengan baik dan tidak ada pelanggaran terkait dengan sistem ketiga yang telah kita bangun. Kemudian perusahaan juga harus memastikan bahwa dukungan terhadap proses membangun budaya ketiga juga harus didukung sepenuhnya. Jadi kalau kita berbicara siapa yang paling bertanggung jawab, semua orang memiliki tanggung jawab yang sama terkait dengan kasus kecelakaan kerja. Nah, ini beberapa contoh kasus teman-teman semua. Tadi kita melihat ada dua orang yang mengetahui hal yang sama, tetapi memiliki perilaku yang berbeda. Kemudian contoh kasus yang lain adalah ada satu perusahaan, misalnya kita sebut saja perusahaan manufaktur, dia sudah menyediakan, dia sudah ada SOP-nya, kemudian seluruh pekerja telah mengikuti pelatihan, kemudian poster K3 sudah dipasang hampir sudut ruangan, kemudian APD masih APD tersedia secara gratis, namun masih terjadi kecelakaan. Kira-kira apa penyebabnya? Dari perilaku pekerjaannya Pak dan pengawasannya yang kurang. Dari perilaku pekerjanya sama pengawasannya yang kurang. Dari perilakunya. Nah, fakta yang paling menarik teman-teman semua, kalau kita melihat data statistik atau kecelakaan, ternyata kecelakaan kerja itu bukan disebabkan karena sistem atau bukan disebabkan karena peralatan. Hampir 80% kasus kecelakaan kerja kalau kita melihat di teori domino itu rata-rata disebabkan oleh yang kita sebut sebagai unsafe action. Misalnya di tempat satu ditulis dilarang merokok, atau yang kedua silakan merokok kalau Anda tidak menghargai kami. Mana yang lebih mempengaruhi kira-kira? Satu, di tempat yang satu ditulisnya dilarang merokok, yang kedua tulisannya adalah silakan merokok jika Anda tidak menghargai saya misalnya. Yang akan kita lebih hargai. Yang kedua, Kenapa yang kedua? karena lebih menyentuh kata-katanya. Ya, artinya pesan atau kata-kata atau teknik cara kita membangun sebuah komunikasi itu mempengaruhi perilaku seseorang. Itulah kenapa pentingnya kita berbicara terkait dengan komunikasi. Artinya kalau kita sebagai tenaga ketiga, kita tidak hanya berbicara menyusun dokumen, tetapi yang paling parah adalah, atau yang paling sulit yang kita jelaskan tadi adalah bagaimana merubah perilaku seseorang yang dari awalnya unsafe action menjadi safe behavior atau safe perilaku aman. Kita masuk perilaku. Ada yang pernah dengar kata perilaku? Fika? Tindakan atau perbuatan seseorang. Tindakan atau perbuatan seseorang. Kalau kita berbicara terkait dengan perilaku adalah tindakan atau respons seseorang terhadap stimulus. Nah, apa saja stimulusnya yang bisa merubah perilaku orang? Dorongan. Apa sih faktor penyebab atau stimulus yang bisa merubah perilaku orang? Motivasi. Stimulus apa saja sih yang diberikan yang bisa merubah seseorang? Satu, motivasi. Misal contoh, saya merokok. Kalau saya tidak ada punya motivasi untuk berhenti merokok, sampai kapanpun saya tidak akan pernah berhenti merokok. Satu, motivasi. Apalagi stimulus yang mempengaruhi lingkungan. Kita berbicara terkait dengan lingkungan. Misalnya contoh tadi, kalau sebuah tempat kerja melakukan pembiaran terhadap pekerja yang merasa ketika dia bekerja tanpa APD itu baik-baik saja, ya sampai kapanpun tempat kerja itu akan tetap seperti itu. Artinya lingkungan sosial atau lingkungan di sekitar itu mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Apresiasi. Bagaimana apresiasi itu bisa mempengaruhi perilaku? Ada yang bisa bantu saya? Hal yang paling penting kita sebut sebagai apresiasi. Ternyata apresiasi inilah menjadi sesuatu yang sangat efektif untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Contohnya, ada yang bisa bantu saya? Mungkin apabila seseorang bekerja dengan baik, telatan dan rutin, tidak melakukan kesalahan, mungkin diberikan apresiasi, dia agak tambah semangat
ke depannya, lebih mendorong dia untuk lebih bekerja lagi dengan giat mungkin. Oke, teman-teman pernah mengalami misal contoh teman-teman entah dalam organisasi, entah dalam bekerja atau entah dalam apapun telah melakukan banyak hal dengan baik, tetapi oleh ketua tim atau oleh pimpinan teman-teman tidak memberikan apresiasi, terima kasih, selamat dan sebagainya. Gimana perasaannya? Apakah teman-teman akan masih semangat untuk melakukan sesuatu yang baik? Tidak. Bahkan ada salah satu teori yang mengatakan bahwa salah satu kebutuhan tertinggi dari manusia itu bukan pangan ternyata. Salah satunya adalah rasa ingin dihargai, rasa ingin diapresiasi. Dan kemudian kalau kita berbicara terkait dengan perilaku, tentu hal yang paling kita berbicara dalam ketiga adalah kita mengubah dari unsafe action atau unsafe behavior menjadi safe behavior. Ada yang pernah dengar safe behavior? Apa itu safe behavior? Apa? Perilaku aman. Jadi kalau kita berbicara dengan safe behavior itu adalah perilaku aman. Perilaku aman seperti apa? Yang dia lakukan secara sadar. Dan tentu yang paling penting adalah konsisten. Jadi tugas kita yang paling utama adalah bagaimana unsafe behavior berubah menjadi safe behavior sehingga dia berperilaku aman bukan cuma karena keterpaksaan, tetapi karena sadar. Dan sebelum saya ke tugas kita minggu depan, ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Oke, Gina. Menurut Bapak, teknik komunikasi apa yang paling efektif untuk mengubah perilaku pekerja? Oke, pertanyaan cukup bagus dari Gina. Teknik komunikasi apa yang paling efektif untuk mempengaruhi pekerja? Oke, menurut Setia, salah satunya adalah komunikasi secara langsung atau tatap muka, atau yang kita sebut dalam ketiga adalah safety briefing. Kenapa safety briefing? Karena kita bisa langsung interaksi, apa yang tidak dipahami itu bisa kita langsung evaluasi secara langsung. Ada lagi yang bisa bantu saya? Pertanyaan cukup bagus. Oke, Fikar? Mungkin komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Seperti apabila kita menyampaikan sesuatu kepada orang itu harus ada efek balik atau menanggapi yang kita sampaikan agar komunikasi itu berjalan lancar. Oke, menurut Fikar adalah komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang memiliki umpan balik. Artinya ada penerima, ada pesan. Jadi kemudian umpan balik. Ada lagi bisa bantu saya? Komunikasi atau teknik yang paling baik untuk merubah perilaku. Oke, Kurnia? Yang disertai umpan balik atau feedback, misalnya supervisor mengamati perilaku pekerja, kemudian memberikan apresiasi atau reaksi secara langsung. Oke, tadi salah satunya yang ditekankan adalah apresiasi. Jadi apresiasi ini menjadi salah satu poin paling penting bagaimana kita merubah perilaku seseorang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terakhir? Oke. Mengapa banyak poster ketiga yang dipasang di tempat kerja tetapi perilaku pekerjaannya tidak berubah? Mengapa poster ketiga sudah dipasang di berbagai sudut tempat kerja tetapi perilaku pekerjaan tidak berubah? Menarik lagi pertanyaan, ada yang bisa bantu saya? Oke, Fitri? Karena posternya kurang menarik dan biasanya poster itu kan dipajang terlalu lama dan sehingga orang menjadi terbiasa melihatnya dan akhirnya tidak lagi membaca pesan. Oke, menarik. Artinya pesannya usang. Misal contoh kayak tadi, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Sudah berapa banyak kita membaca pesan seperti itu sehingga pesan karena sudah terlalu usang, seakan-akan kita merasa bahwa pesan yang disampaikan itu biasa saja, atau selama ini tidak ada terjadi kecelakaan. Dan seterusnya, artinya pesan yang kita bangun itu harus dibuat semenarik mungkin sehingga mempengaruhi emosi orang untuk berperilaku. Ada lagi? Yang kelompok 1 berapa orang? Yang kelompok 4 berapa orang? Oke, tugas teman-teman adalah setiap kelompok memilih lokasi yang berbeda. Misal contoh, kelompok 1 memilih rumah sakit. Kelompok 2 memilih konstruksi, kelompok 3 memilih puskesmas dan seterusnya. Tugas teman-teman nanti akan melakukan perancangan terkait dengan hal ini. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau diklarifikasi atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup? Besok kita akan melakukan presentasi terkait dengan mini project kita, kemudian kita akan lanjutkan ke materi kita yang selanjutnya. Itu saja teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami sampaikan mohon maaf. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini memberikan insight yang baru untuk kita semua dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya sampaikan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.